Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arlianti, Nur Anissa Rahmi, dan saya sendiri Dina Tifanisania. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Activity Daily Living Anak dengan Kelainan Majemuk. Yang pertama ada pengertian Activity Daily Living. Istilah Activity of Daily Living atau ADL adalah aktivitas kegiatan harian yang lebih familiar dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus atau ABK. Dikenal dengan istilah bina diri. Bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi, tetapi memiliki dampak dan berkaitan dengan human relationship. Disebut pribadi karena mengandung pengertian bahwa keterampilan-keterampilan yang diajarkan atau dilakukan menyangkut kebutuhan individu yang harus dilakukan sendiri tanpa dibantu oleh orang lain apabila kondisinya memungkinkan. Beberapa istilah yang biasa digunakan untuk mengganti istilah bina diri yaitu self-care, self-help skill, atau personal management. Ditinjau dari kata bina itu mempunyai arti membangun atau proses penyempurnaan agar lebih baik. Maka, bina diri adalah usaha membangun diri individu menjadi lebih baik sebagai individu maupun makhluk sosial melalui pendidikan di keluarga, di sekolah, dan di masyarakat, sehingga terwujudnya kemandirian dengan keterlibatannya dalam kehidupan sehari-hari secara memadai. Menurut Brunner dan Sugdart tahun 2002 mengumumkan ADL atau Activity Daily Living adalah aktivitas perawatan diri yang harus pasien lakukan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan hidup sehari-hari. ADL atau aktivitas daily living adalah aktivitas yang biasanya dilakukan dalam sepanjang hari normal. Aktivitas tersebut mencakup ambulansi, makan, berpakaian, mandi, menyikat gigi, dan berhias dengan tujuan untuk memenuhi atau berhubungan dengan perannya sebagai pribadi dalam keluarga dan masyarakat. Untuk materi yang selanjutnya mengenai keterampilan ADL atau Activity Daily Living. Adapun jenis-jenis keterampilan ADL itu meliputi ADL dasar, ADL instrumental, ADL vokasional, dan ADL non-vokasional. Nah, di sini ada ADL dasar, meliputi merawat diri. Yang pertama merawat dirinya sendiri, meliputi berpakaian, makan dan minum, toilet, mandi, berhias, dan mobilitas. Kemudian yang kedua ada menolong dirinya sendiri, meliputi kemampuan mengatasi berbagai masalah dalam kehidupan sehari-harinya, berhubungan dengan pemecahan masalah yang dihadapi oleh si anak, misalnya menghindari bahaya dan melakukan kegiatan sehari-hari di rumah. Kemudian yang ketiga komunikasi. Nah, pada komunikasi ini merupakan sarana yang paling penting dalam mengungkapkan keinginan dan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian yang keempat ada sosialisasi dan adaptasi, merupakan interaksi dengan lingkungan sekitar, misalnya bermain dengan teman, melakukan kerjasama dengan lingkungan keluarga. Kemudian yang kelima mengenai pendidikan seks, merupakan suatu bentuk pemahaman tentang seks, misalnya membedakan jenis kelamin, menjaga diri dan alat reproduksi, menjaga diri dari sentuhan lawan jenis. Kemudian yang keenam ada penguasaan pekerjaan, yaitu kemampuan yang berhubungan dengan pemenuhan ekonomi. Kemudian untuk jenis ADL instrumental, yaitu ADL yang berhubungan dengan penggunaan alat atau benda penunjang kehidupan sehari-hari, seperti menyiapkan makanan, menggunakan telepon, menulis, mengetik, dan mengelola uang kertas. Kemudian untuk ADL vokasional merupakan ADL yang berhubungan dengan pekerjaan atau kegiatan sekolah. Sedangkan untuk ADL non-vokasional yaitu ADL yang bersifat rekreasional, mengenai hobi dan mengisi waktu luang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu contoh program activity daily living. Nah, yang pertama ada merawat diri, seperti makan dan minum, bisa menggunakan sendok dan tangan, lalu ada kebersihan badan dan menjaga kesehatan, misalkan seperti
mencuci tangan atau menggosok gigi. Yang kedua yaitu mengurus diri seperti berpakaian, baik itu pakaian luar maupun dalam, dan berhias seperti menggunakan bedak atau menyisir rambut. Lalu yang ketiga ada menolong diri, yaitu menghindari dan menolong mengendalikan diri dari bahaya. Yang keempat ada berkomunikasi, komunikasi nonverbal, komunikasi verbal, dan tulisan. Lalu yang kelima ada bersosialisasi, yaitu pernyataan diri, pergaulan dengan anggota keluarga, teman, dan anggota masyarakat. Lalu yang keenam ada penugasan pekerjaan seperti pemeliharaan alat, penugasan keterampilan, mencari informasi pekerjaan, dan mengkomunikasikan hasil pekerjaannya dengan orang lain. Lalu yang ketujuh atau yang terakhir yaitu pendidikan seks. Di sini anak membedakan jenis kelamin, seperti anak mengetahui mana itu perempuan, mana laki-laki, mana toilet perempuan, mana toilet laki-laki, menjaga diri dan alat reproduksi, dan menjaga diri dari sentuhan lawan jenis. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami paparkan. Salah dan hilafnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan dari paparan materi yang tadi yaitu Activity of Daily Living atau ADL atau aktivitas kegiatan harian yang lebih familiar dalam dunia pendidikan anak berkebutuhan khusus dikenal dengan istilah bina diri. Bina diri mengacu pada suatu kegiatan yang bersifat pribadi tetapi memiliki dampak dan berkaitan dengan human relationship. Jenis-jenis keterampilan ADL atau Activity of Daily Living atau bina diri seperti merawat dirinya, menolong dirinya, komunikasi, sosialisasi, dan adaptasi, pendidikan seks, dan penguasaan pekerjaan. Program pendidikan khusus bina diri terdiri dari beberapa aspek. Pengembangan meliputi merawat diri, mengurus diri, menolong diri, berkomunikasi, bersosial, penggunaan pekerjaan, pendidikan seks. Yang pertama, bina diri bagi anak tunanetra yaitu community survival skill, personal care skill, interpersonal competence skill, keterampilan dan berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, bina diri bagi anak tunagrahita yaitu kemampuan mengurus diri sendiri, kemampuan membersihkan lingkungan sekitar. Yang ketiga, bina diri bagi anak tunadesa yaitu self care, ambulation, dan hand activities. Untuk sarannya, sebagai calon guru bagi anak penyandang disabilitas, sebaiknya kita lebih mengetahui dan memahami hambatan-hambatan anak, khususnya anak dengan kelainan majemuk atau tunaganda ini. Karena dengan begitu, kita sebagai guru dapat secara maksimal memberikan pembelajaran maupun pelatihan ADL atau Activity of Daily Living bagi anak dengan kelainan majemuk atau tunaganda. Sedangkan sebagai orang tua, bagi anak berkebutuhan khusus, hendaknya selalu memberikan semangat dan dukungan kepada anaknya, karena setiap dukungan dari orang tua akan menjadi penguat anak dan motivasi bagi anak.